Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan perkiraan usaha 5 tahun ke depan, yaitu dari usaha lontong Ibu Sing. Pertama, saya akan menyampaikan apa itu pengertian peramalan atau forecasting. Ada beberapa dari menurut para ahli yang dapat disimpulkan bahwa perkiraan penjualan pada waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data-data yang pernah terjadi pada waktu yang sebelumnya. Hasil dari suatu peramalan lebih merupakan pernyataan atau penilaian yang kuantitatif terhadap permintaan konsumen potensial untuk jangka yang tertentu. Meskipun demikian, hasil perkiraan yang diperoleh mungkin saja tidak sama dengan rencana. Ada penyebab dari itu semua, yaitu pertama, peramalan lebih merupakan pernyataan atau penelitian yang kuantitatif terhadap kondisi masa depan mengenai subjek tertentu, misalnya penjualan. Yang kedua, ada peramalan penjualan merupakan proyeksi teknis dari permintaan konsumen potensial untuk jangka waktu tertentu dengan menyebutkan asumsi yang menyadarinya. Yang ketiga, peramalan selayaknya hanya dipandang sebagai bahan masukan untuk mengembangkan suatu rencana penjualan. Yang keempat, ada manajemen dapat menerima atau menolak hasil suatu peramalan. Pada umumnya, hasil dari suatu peramalan penjualan dikonversikan menjadi rencana penjualan dengan memperhitungkan berbagai hal berikut. Yang pertama, pendapat. Yang kedua, strategi yang harus direncanakan. Yang ketiga, keterikatan atau komitmen dengan sumber daya. Yang keempat, ketetapan manajemen dalam usaha mencapai sasaran penjualan. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan dapat menganut salah satu dari dua pendekatan, yaitu pendekatan spekulatif, yang dimana perusahaan tidak memperhitungkan risiko yang diakibatkan oleh ketidakpastian faktor-faktor intern atau eksternal. Yang kedua, ada pendekatan kalkulatrix, di mana perusahaan secara aktif melakukan estimasi terhadap risiko yang diakibatkan oleh ketidakpastian faktor-faktor ekstern dan internal. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Yasin, yaitu tentang jenis-jenis peramalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis daripada peramalan. Nah, secara umum teknik peramalan yang diterapkan untuk memperoleh suatu peramalan dapat dikelompokkan menjadi yang A, peramalan berdasarkan pendapat, judgment. Biasanya digunakan untuk menyusun peramalan penjualan maupun peramalan kondisi bisnis pada umumnya. Nah, sumber-sumber pendapatannya ada dari pendapatan salesman. Para salesman diminta untuk mengukur apakah ada kemajuan atau kemunduran. Nah, yang kedua ada pendapat sales manager perkiraan yang dikemukakan oleh para salesman dan diperbandingkan dengan perkiraan yang dibuat oleh kepala bagian penjualan. Nah, dari kedua itu ada juga yang namanya pendapat para ahli. Kadang-kadang pendapat dari salesman dan pendapat dari kepala bagian penjualan itu selalu bertentangan. Nah, maka dari itulah diperlukannya yang namanya pendapat para ahli. Nah, kalaulah ketiga-tiganya tidak putus, maka akan diadakan yang namanya survei konsumen. Survei konsumen itu diadakannya penelitian langsung terhadap konsumen. Nah, yang B, peramalan berdasarkan analisis statistika. Apabila perhitungan berdasarkan data historis dari satu variabel saja, maka akan digunakan cara yang A, metode bebas. Metode ini memberikan kebebasan penuh untuk menggambarkan garis tren berupa garis lurus. Nah, yang terletak di antara titik-titik data asli. Dapat dikatakan bahwa penerapan garis tren ini secara bebas merupakan suatu cara penerapan garis tren tanpa menggunakan rumus matematika. Nah, yang B, metode semi rata-rata. Dengan menggunakan metode ini, data dibagi dua yang sama masing-masing dicari nilai rata-ratanya. Dari dua titik inilah dapat digambarkannya garis tren. Nah, yang C, metode rata-rata bergerak. Dengan metode ini, maka pengaruh gerak musim dan faktor-faktor lainnya dapat dihilangkan sehingga tren dapat dihitung. Nah, yang D, metode jumlah kuadrat terkecil. Nah, jumlah kuadrat terkecil adalah jumlah kuadrat penyimpangan atau deviasi nilai data terhadap garis tren minimal atau terkecil. Apabila syarat ini dipenuhi, maka garis tren tersebut akan terletak di tengah-tengah data asli. Nah, apabila perhitungan berdasarkan data historis dari suatu variabel yang akan ditaksir dihubungkan dengan data historis lain,
yang mempunyai hubungan kuat terhadap perkembangan variabel yang akan ditaksir, maka akan digunakan cara metode korelasi. Korelasi akan menunjukkan hubungan sebab akibat. Pada korelasi dijelaskan besarnya tingkatan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Nah, yang selanjutnya ada metode regresi. Regresi menunjukkan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Sifat hubungan ini juga dapat dijelaskan antara variabel yang satu sebagai penyebab, sedangkan yang lainnya sebagai akibat, dalam bentuk variabel yang independen dan dalam bentuk variabel yang dependen. Nah, yang selanjutnya peramalan berdasarkan metode khusus. Nah, analisis industri. Dalam analisis ini lebih ditekankan market share yang dimiliki perusahaan. Nah, analisis ini juga menghubungkan potensi penjualan perusahaan dengan industri pada umumnya, volume, posisi dalam persaingan. Nah, tahap dalam pemakaian analisis industri itu ada membuat proyeksi penjualan industri untuk mengetahui prospek perkembangan penjualan industri pada tahun yang akan datang. Nah, selanjutnya menilai posisi perusahaan dalam persaingan market share. Nah, yang terakhir proyeksi posisi perubahan pada masa mendatang atau perhitungan expected market share. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Nana. Kepada Nana dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami tentang UMKM perkiraan 5 tahun ke depan. Selanjutnya adalah penjelasan tentang metode jumlah kuadrat terkecil. Metode jumlah kuadrat terkecil adalah jumlah kuadrat penyimpangan atau deviasi nilai data terhadap garis tren minimum atau terkecil. Ciri dari metode ini yaitu dalam menentukan parameter X setelah terbentuk dan dijumlahkan jumlahnya harus 0, walaupun dalam data historisnya berjumlah genap ataupun berjumlah ganjil. Cara menghitung dua kelompok data tersebut, yang pertama adalah genap, maka skor nilai X-nya adalah negatif 5, negatif 3, negatif 1, 1, 3, dan 5. Untuk ganjil, maka skor nilai X-nya adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. UMKM di sini yang kami angkat adalah UMKM Lontong Ibu Sing. Untuk perkiraan 5 tahun ke depannya, pertama pada tahun 2020 pendapatan pada UMKM tersebut adalah Rp500.000 dengan kuantiti yang terjadi adalah 50. Untuk perkiraan 5 tahun ke depan, yaitu pada tahun 2021, Y-nya sama dengan 0 ditambah 10.000 X, yaitu Y 2021 0 ditambah 10.000 dengan kuantiti 80, hasilnya adalah Rp800.000. Jadi penghasilan yang diramalkan pada tahun 2021 adalah Rp800.000 dengan kuantiti 80. Dan pada tahun 2022 yaitu Y sama dengan 0 ditambah 10.000 X. Y pada tahun 2022 0 ditambah 10.000 dikali dengan 90. 90 adalah kuantiti dengan hasil 900.000. Jadi penghasilan yang diramalkan pada tahun 2022 adalah Rp900.000 dengan kuantiti 90. Dan selanjutnya pada tahun 2023 dengan rumusan yang sama, yaitu Y sama dengan 0 ditambah 10.000 X. Y 2023 sama dengan 0 ditambah 10.000 dikali dengan 120. 120 adalah kuantiti dengan hasil Rp1.200.000. Jadi penghasilan yang diramalkan pada tahun 2023 adalah Rp1.200.000 dengan kuantiti 120. Pada tahun 2024, Y sama dengan 0 ditambah 10.000 X. Y 2024 sama dengan 0 ditambah 10.000 dikali 150. Kuantiti selanjutnya adalah 150. Jadi hasilnya adalah Rp1.500.000. Jadi penghasilan yang diramalkan pada tahun 2024 adalah Rp1.500.000 dengan kuantiti 150. Pada tahun terakhir, yaitu tahun kelima, tahun 2025, dengan rumusan yang sama juga, yaitu Y sama dengan 0 ditambah 10.000 X. Y pada tahun 2025 sama dengan 0 ditambah 10.000 dikali 200. 200
dengan ramalan kuantiti, dan hasilnya adalah 2 juta ribu rupiah. Jadi penghasilan yang diramalkan tahun 2025 adalah 2 juta dengan kuantiti 200.000. Jadi kesimpulan dari peramalan tersebut adalah bisa dilihat untuk peramalan 5 tahun ke depan, profit ataupun keuntungan penjualan selalu meningkat selama 5 tahun. Artinya usaha ini terus berkembang setiap tahunnya dan akan bisa mencapai keuntungan pada 1 tahun berjalan usaha tersebut. Sekian penjelasan dari saya dan sekian penjelasan dari kelompok kami tentang UMKM perkiraan 5 tahun ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.